المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Kita berbajaga kan? Para asatizah, para ulama, para tokoh masyarakat, wa khusus Dewan Penasehat DKM Masjid At-Taufiqiyah, guru kita bersama dan orang tua kita, Kiai Putranes Kiai Haji Jamhari, Putranes Kiai Haji Hasanuddin Mahmud, Ketua DKM kita Kiai Haji Hasbi Daman beserta jajarannya, dan para asatizah sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak kurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kita semua hadir menyaksikan acara pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taufiqiyah masa khidmat 2026-2031 atas nama pribadi dan juga atas nama Dewan Pembina dan atas nama banyak sekali atas namanya. Karena saya di sini bisa dalam kapasitas sebagai orang Pulau Jaya. Kalau dalam kapasitas sebagai orang Pulau Jaya, di sini banyak guru-guru kita, orang tua kita, ada abang, ada mpok, ada mama, dan lain sebagainya. Dalam kapasitas sebagai Dewan Pembina dan juga bisa dalam kapasitas sebagai Direktur Penerangan Agama Islam Kementerian Agama. Sebab di tempat saya itu walaupun kemasjidan itu ada di Direktorat Urusan Agama Islam, tetapi di direktorat saya itu membawahi Habib Besar Islam, penyuluh agama yang jumlahnya 29.000 orang. Lalu ada kemitraan yang membawahi ormas Islam dan lembaga-lembaga keagamaan, termasuk juga di situ ada seni budaya dan siaran keagamaan secara umum. Atas nama pribadi dan atas nama Kementerian Agama, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Ibu saudara-saudari yang baru saja dilantik sebagai pengurus Dewan Kemakmuran Masjid At-Taufiqiyah untuk masa khidmat 2026-2031. Ini tentu bukan sekedar jabatan organisasi. Menjadi pengurus masjid itu adalah amanah, adalah tanggung jawab sosial kita, tanggung jawab kemasyarakatan kita, sekaligus juga tanggung jawab kepada orang tua dan agama kita. Saya kira Masjid At-Taufiqiyah yang saat ini usianya sudah hampir memasuki setengah abad. Saya ingat itu bermula dari Langgar Tengah, atau dulu disebut Langgar Romli, Haji Minang. Lalu kemudian di awal tahun 80, kami saya waktu itu masih MI, kita ikut ngecor bareng. Awal tahun 80, atau persis kemudian nanti diluruskan, persisnya berdiri Masjid At-Taufiqiyah karena sebelumnya Langgar. Jadi kalau katakanlah tahun 80, 81, itu artinya sekarang sudah 46 tahun, hampir setengah abad. Maka ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus DKM yang sekarang, karena akan menjadi perantara setengah abad yang pertama dengan setengah abad yang kedua. Kalau kita lihat sejarahnya, ini didirikan oleh orang-orang tua kita, Bapak Jijimu, dan lain sebagainya, yang masa-masa awal pembangunan itu, termasuk orang-orang tua kita semua yang berkontribusi mewakafkan tanahnya,
menyumbangkan hartanya, tenaganya, pemikirannya untuk merintis pembangunan masjid itu, karena dulu kita gengsi juga orang tua, jadi kalau Jumat itu pengaruh hari itu orang tua aja. Lalu kemudian orang-orang tua kita berinisiatif untuk membangun masjid di jantung kota Pulau Jaya, di tengah. Ya, karena dulu ada musola-musola, langgar-langgar, tapi langgar tengah itulah yang dipilih untuk menjadi masjid kebanggaan orang Pulau Jaya. Jadi kalau sampai sekarang kita ini menjadi pengurus atau dipercaya untuk mengelola masjid ini, itu juga bisa kita sebut sebagai bentuk pengabdian kita kepada orang tua kita. Birrul walidain. Saya kira semangat ini yang perlu kita kedepankan. Karena saya beberapa tahun yang lalu ke Jepang itu ada menemukan beberapa usaha, beberapa toko